Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya pemirsa TVmu dimanapun Anda berada? Senang sekali saya Rizky Nurul Ilmi kembali hadir menyapa Anda dalam program Catatan Akhir Pekan TVmu yang setiap pekannya kita membahas dinamika keumatan dan kebangsaan dalam perspektif Persyarikatan Muhammadiyah. Bersama ayahanda kita Bapak Profesor Dr. Dadang Kahmat MSI, Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai refleksi akhir tahun 2023 yang mana memang kita sebentar lagi sudah akan meninggalkan tahun 2023 ini, dan tentunya banyak evaluasi yang harus kita lihat begitu untuk agar kedepannya tidak terulang lagi yang tidak baik dan terus mengembangkan dan memajukan lagi yang lebih baik dari diri kita khususnya. Dan pemirsa, untuk membahasnya lebih lanjut lagi, kita langsung saja berbincang dan sapa ayahanda kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Bagaimana kabarnya Pak Prof? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Tetap semangat ya Pak Prof. Insyaallah. Pak Prof, nah terkait dengan refleksi akhir tahun 2023, apa sih yang Pak Prof rasakan nih pada kesempatan kali ini? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa TVmu yang dirahmati Allah, alhamdulillah usia kita sudah bertambah dan kita akan menghabiskan tahun 2023 yang sebentar lagi akan menutup tahun ini 31 Desember, dan kita akan masuk ke tahun baru 2024 insyaallah, jika Allah masih memanjangkan usia kita. Tetapi ya sebagaimana yang difirmankan Allah, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat liqad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Hei orang-orang yang beriman, bertakwalah pada Allah, hendaklah kamu melihat ke belakangmu apa yang sudah kamu lakukan untuk perencanaan kamu ke masa depan. Bertakwalah kepada Allah, sungguhnya Allah khabirum bima ta'malun, mengetahui apa yang telah kamu kerjakan. Jadi menjelang seperti ini Bapak Ibu sekalian, kita wajib untuk mengevaluasi apa yang sudah kita lakukan. Apakah program-program 2024 terselesaikan atau tidak? Apakah masih banyak PR kita yang harus kita tuntaskan? Dan kita nanti rencanakan tahun 2024 itu harus lebih baik dari tahun yang sekarang. Ini ayat Quran, Bapak sekalian. Allah menyuruh kita seperti itu. Tapi diawali wattaqullah, di akhir tahun ini hendaknya kamu lebih takut kepada Allah. Yang kedua, muhasabah. Yang ketiga, merencanakan masa datang. Yang keempat, bertakwa lagi kepada Allah. Luar biasa, Allah menyuruh seperti itu. Artinya kita dalam akhir tahun ini jangan macam-macam. Jangan sampai melupakan Allah. Karena ada ayat lain, sekali saja ngaji ya. Ada ayat lain, wala takunu kalladzina nasullah fa ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. Kamu jangan seperti orang yang melupakan Tuhan, dan mereka lupa dirinya sendiri. Mereka itu orang fasik. Orang fasik itu orang durhaka. Jadi banyak di akhir tahun ini orang melupa diri, ya, lupa diri, hura-hura, ya. Melupakan Tuhan, apalagi itu dirinya sendiri sudah lupa. Oleh karena itu jangan menyerupai seperti itu, ya. Karena ayat lain mengatakan hal yastawi ladina amun, tidak akan sama orang beriman dan orang yang tidak beriman, ya. Hal yastawi ashabul jannah wa ashabun nar. Hal yastawi ashabul nar wa ashabul jannah. Tidak sama orang penghuni surga dan penghuni neraka. Orang-orang kita yang menjaga diri di akhir tahun ini justru akan lebih baik dibandingkan dengan orang-orang yang tidak menjaga diri. Masya Allah. Saudara-saudara sekalian, seperti kita ketahui,
alam itu sudah mulai berubah, sangat berubah sekali. Kita merasakan terjadi perubahan-perubahan di 2023 ini yang sangat drastis. Iklim yang tidak bersahabat, ya, termasuk curah hujan yang tidak teratur, tingkat kegagalan panen juga sekarang tinggi, kekeringan di mana-mana, panasnya juga naik. Itu fenomena-fenomena tahun 2023 yang mudah-mudahan 2004 tidak mengalami lagi yang disebut dengan gorila El Nino, ya. Nah, inilah mungkin harus kita perhatikan. Di samping kita tadi dikatakan tetap kita bertawakal pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan sampai tidak bertawakal. Bersyukur atas apa yang sudah kita lakukan, ya. 2023 bertawakal menghadapi tahun 2024. Apalagi ada momen pemilu, pemilihan presiden dan wakil presiden, itu tentu akan menarik ke energi yang sangat luar biasa pada kita. Kira itu. Baik. Pasti banyak buruk, negatif, dan baiknya juga ya Pak Prof ya. Masya Allah, Pak Prof, hanya satu pertanyaan, tapi karena pembahasannya tentang refleksi, artinya tadi banyak sekali evaluasi kita tentunya ya Pak Prof. Namun pemirsa, kita jeda terlebih dahulu, tetaplah bersama kami dalam catatan akhir pekan TVMU. Ya, terima kasih pemirsa dan masih bersama kami dalam catatan akhir pekan TVMU, dan kita masih harus terus merefleksi diri dan evaluasi diri tadi terkait dengan refleksi akhir tahun 2023. Tadi Pak Prof juga menjelaskan memang banyak sekali evaluasi terutama dari hal bangsa dan negara begitu. Nah, Pak Prof, kalau dari Muhammadiyah sendiri apa saja sih Pak Prof yang kira-kira bisa dijelaskan terkait evaluasi yang kita harus hadapi begitu untuk kedepannya lebih baik lagi? Ya, saya kira di Muhammadiyah itu terbawa dari situasi yang eksternal, ya. Jadi umpamanya tentang ketidakstabilan hukum itu berpengaruh juga ke Muhammadiyah. Terus ekonomi yang tidak mengarah kepada masyarakat kecil, jadi ekonominya terlalu timpang antara orang the have and then the poor, itu terlalu timpang dan itu berbahaya. Nggak tahu karena apa kebijakan pemerintah ini kan sekarang kepada struktur, ya, kepada infrastruktur jalan, jembatan, kereta cepat, tol, tidak mengarah kepada bagaimana ekonomi kerakyatan yang harus hidup. Ini mungkin mempengaruhi juga terhadap masyarakat kita, karena Muhammadiyah kan bagian dari masyarakat Indonesia juga. Ketika masyarakat Indonesia secara keseluruhan mengalami seperti itu, ya kita juga mengalami itu. Tahun 2023 itu masih ada sisa-sisa dari krisis kemarin akibat COVID, terutama dialami oleh perguruan tinggi Muhammadiyah. Banyak yang sekarang ini tidak memenuhi target penerimaan mahasiswa baru. Kenapa? Faktornya tadi karena memang akibat dihantam COVID-19 2 tahun yang lalu, akibatnya sekarang masih terasa. Ekonomi masyarakat belum pulih sehingga mereka belum bisa menyekolahkan anak secara baik. Yang kedua, akibat dari kebijakan Mendikbud yang memberikan keluasaan pada perguruan tinggi negeri untuk menerima mahasiswa baru dengan jalur mandiri. Sehingga terjadilah sekarang ini rekrutmen mahasiswa baru di negeri yang sangat luar biasa, dan itu bagaimanapun mengurangi minat atau mengurangi porsi perguruan tinggi swasta termasuk perguruan tinggi umum. Yang ketiga, di dunia pendidikan, guru-guru terbaik Muhammadiyah itu diangkat pegawai negeri P3K, dan mereka diharuskan mengajar di sekolah negeri, keluar dari sekolah Muhammadiyah. Akhirnya sekolah Muhammadiyah kehilangan guru-guru terbaiknya. Nah, itu fenomena-fenomena yang mempengaruhi dari kebijakan negara, mempengaruhi terhadap
mekanisme yang ada di Muhammadiyah termasuk dunia pendidikan ya. Termasuk dunia yang lain pun mungkin terpengaruh juga ekonomi ya. Sekarang ini ekonomi di basis akar rumput itu kan tidak jalan. UMKM itu tidak begitu bagus karena kebijakan pemerintah tadi tidak memperhatikan ke UKM. Jadi juga terasa di masyarakat secara grassroots-nya ya Pak Prof ya. Nah Pak Prof, terkait refleksi dan juga evaluasi kita sebagai umat beragama nih, sebaiknya yang harus kita lakukan ke depannya itu agar lebih optimis dan juga optimal begitu untuk lebih baik lagi, apa yang harus dilakukan sih Pak Prof? Ya saya kira kita pilih calon pemimpin yang memang betul-betul membawa harapan bagi terjadinya perbaikan di Indonesia ini. Mungkin nanti hal yang baik itu kita lihat, lanjutkan, hal yang buruk kita perbaiki. Mungkin nanti ke depan. Dan itu harus dilihat. Kalau itu kita dapatkan pemimpin baru, ya kita pun di Muhammadiyah harus mengevaluasi lagi semua program dan memperbaiki seluruh rencana-rencana kita, termasuk tahun 2024 yang akan datang ya. Mungkin di bidang pendidikan, bidang kesehatan, bidang sosial, ekonomi, termasuk juga bidang-bidang yang lain. Artinya harus lebih selektif juga tadi terkait khususnya untuk memilih pemimpin bangsa dan juga pemimpin di Muhammadiyah juga begitu barangkali ya Pak Prof ya? Ya kalau pemilihan di Muhammadiyah kan masih lama. Iya. 2027. Yang paling dekat besok bulan Februari untuk adalah pemimpin bangsa. Baik Pak Prof. Pak Prof, semakin menarik lagi perbincangan kita terkait refleksi akhir tahun 2023. Namun kita jeda terlebih dahulu, pemirsa tetaplah bersama kami dalam catatan akhir pekan TVMU. Ya pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan catatan akhir pekan TVMU dan kita masih membahas mengenai refleksi akhir tahun 2023. Tadi Pak Prof juga sudah banyak menyampaikan terkait evaluasi Indonesia, bangsa Indonesia khususnya, dan juga apa sih yang harus dilakukan oleh kita untuk agar lebih optimis dan optimal lagi, agar lebih baik ke depannya. Nah Pak Prof, tadi Pak Prof juga sudah spill sedikit lah ya terkait dengan pemimpin bangsa dan pada tahun 2024 kan kita juga sudah memasuki tahun politik nih ya, terkait juga refleksi akhir tahun 2023, apa sih Pak Prof pesannya untuk ya 2023 kan masa-masa ya, persiapan pemilu. Jadi suasana itu sudah mulai menghangat. Kelompok-kelompok sosial, kelompok-kelompok politik sudah mulai terlibat memetakan peta-peta kekuatan, dan Muhammadiyah juga ikut hanyut dalam hal ini walaupun tidak ikut pada politik praktis dukung-mendukung, tetapi kita pun kan sebagai warga negara, sebagai ormas Islam yang ada di Indonesia juga mungkin termasuk yang ikut memikirkan tentang hal itu, sumbang saran. Sehingga kemarin kita ketika sudah nyata ada 3 calon, kita undang 3-tiganya untuk dialog di Muhammadiyah, dan kita ingin menitipkan beberapa program keinginan Muhammadiyah untuk dilakukan oleh setiap calon itu. Jadi siapapun yang menang nanti mudah-mudahan bisa mempraktekkan usulan-usulan Muhammadiyah tentang bagaimana sebuah negara yang maju, karena yang dipikirkan oleh Muhammadiyah adalah kemajuan bangsa ini. Oleh karena itu Islam berkemajuan itu inginnya menjadikan rujukan secara teologis yang melahirkan kegiatan-kegiatan dan tindakan-tindakan yang juga maju. Gitu. Ya, oleh karena itu suasana kemarin ini juga suasana kita sampai nanti bulan Februari, dan mudah-mudahan nanti 2024 itu solusinya sudah terselesaikan, hasil pemilu diterima semua pihak karena pemilunya adil dan transparan, lalu menghasilkan kepemimpinan siapapun yang terpilih diakui, tidak ada friksi, ya itu udah bagus. Tinggal 2024 Oktober, bulan Oktober itu dilantik presiden maupun gubernur dan sebagainya, dan jalan dijalankan dengan baik ya pemerintah.
Dan mungkin ini menjadi sesuatu yang kita harapkan ya. Baik. Ya, terkait juga dengan refleksi akhir tahun 2023 ini kan tadi Pak Prof menjelaskan Muhammadiyah memikirkan begitu ya kondisi bangsa Indonesia, makanya juga Muhammadiyah menyelenggarakan dialog publik, uji publik ya Pak Prof terkait dengan 3 pencalonan. Nah, kalau ada catatannya dari kegiatan yang uji publik itu apa saja sih Pak Prof? Ya, jadi begini Neng, untuk negara seperti Indonesia, negara yang belum maju tingkat teknologi kebudayaan maupun peradabannya, agama itu menjadi sesuatu rujukan yang sangat kuat dalam berbagai hal. Apakah itu dalam ekonomi, politik, pendidikan, lain sebagainya. Oleh karena itu Muhammadiyah yang mempunyai basis agama ini, termasuk NU, termasuk organisasi-organisasi, pasti diperlukan urun rembugnya bagi kemajuan negara ini. Karena tidak bisa lepas. Kalau di Amerika, mungkin Eropa yang sudah maju negaranya, masyarakatnya sudah berpikir tingkat tinggi, agama tidak lagi menjadi penentu. Tapi kalau di Indonesia tadi, makanya kita lihat tadi, pasti setiap calon itu mencari dukungan dari institusi-institusi keagamaan. Apakah itu ke NU, ke Muhammadiyah, ke Persis, kemana saja. Itu apa? Karena emang mereka masih itu pakai simbol-simbol agama. Kenapa Wapres itu diambil dari pendukung-pendukung keagamaan tertentu? Ya itu kan memang tidak lepas di kita. Indonesia ini. Jadi termasuk kebijakan-kebijakan pemerintah pun harus tetap mempertimbangkan terhadap itu. Walaupun sebetulnya ya agama itu kadang-kadang dalam tanda petik agama yang tidak mendukung kemajuan kadang-kadang menghalangi akselerasi negara terhadap memakmurkan, memajukan bangsa ini. Nah, mungkin biasanya agama yang berorientasi masa lalu, agama yang terlalu ansih pada hal-hal yang sifat ritual. Ya alhamdulillah kalau Muhammadiyah kan agamanya agama tadi, agama berkemajuan, Islam berkemajuan yang berorientasi pada muamalah duniawi yang bebas dan juga melihat masa depan. Nah, kita tidak lagi masa lalu dalam muamalah. Bolehlah dalam ibadah dan akidah kita ke masa lalu, tapi bahwa muamalah kehidupan dunia itu harus orientasi masa depan. Dan kita lihat Muhammadiyah itu mendapat pujian dari orang-orang pengamat luar negeri bahwa seperti itulah agama ini. Mengalahkan agama-agama yang lain, termasuk mengalahkan kelompok-kelompok agama Islam itu sendiri. Dan itu kan membanggakan. Baik, Masya Allah. Ketika kemarin dialog saja, ya mereka mencatat karena ide-ide dari Muhammadiyah itu cukup bagus, ya. Operasional dan termasuk juga bisa dijadikan semacam acuan ya, pegangan bagi mereka untuk Masya melakukan Allah. tindakan. Baik, Masya Allah. Pak Prof, kalau terkait dengan kemanusiaan nih kan juga refleksi banyak sekali yang harus kita evaluasi. Nah kalau dari Muhammadiyah sendiri terkait kemanusiaan kan kita memang tengah di Indonesia begitu, di bangsa Indonesia juga khususnya dunia kan tengah menghadapi krisis kemanusiaan termasuk di Palestina begitu. Nah apa yang sebagai pesan paling penting untuk Muhammadiyah terkait kemanusiaannya sendiri Pak Prof? Ya, kita kan yang disebut dengan kemarin juga milad ke tahun bulan November itu kan ikhtiar menyelamatkan semesta. Artinya kita bagaimana? Apakah itu dalam bentuk alam, fisik, lingkungan maupun kepada manusia itu sendiri. Kita tetap concern memelihara kehidupan baik secara manusia maupun secara alam semesta ini. Yaitu. Mungkin nasihat kepada semua kita orang Muhammadiyah, marilah kita sama-sama menyongsong pergantian tahun 2023 ke 2024 ini dengan tetap
bertakwa pada Allah, bersyukur atas apa yang telah kita punyai. Itu janji Allah, mayab alula bi azabikum in sakartum wa amantum wa kana Allah syakiran. Allah tidak akan mengazab kamu, menghinakan kamu, menyusahkan kamu jika kamu selalu bersyukur. Biasanya orang-orang yang terhina itu yang tidak mampu bersyukur pada Allah. Nah, lalu nanti bertawakal pada Allah untuk tahun yang akan datang setelah kita berdoa yang baik supaya tahun 2024 itu dalam keadaan lebih baik lagi kehidupan kita. Kehidupan keagamaan, kehidupan ekonomi, kehidupan sosial, budaya, dan termasuk kehidupan politik lebih baik lagi. Setelah berdoa, wa idza azamta fatawakkal 'ala Allah, serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu mungkin. Masya Allah. Terima kasih Pak Prof tadi atas informasi, penjelasan, pencerahan juga langsung kepada pesannya untuk kita semua, kepada para pemirsa di rumah juga, dan tentunya tadi banyak catatan-catatan atau evaluasi kepada diri kita sendiri khususnya, dan juga kepada pemerintah, bangsa Indonesia, kepada masyarakat secara umum, secara luas, bahwa memang kita harus menyongsong hidup lebih baik lagi dalam menyambut tahun baru 2024. Dan pemirsa, tentunya kita juga harus terus memberikan kebermanfaatan bagi agama, nusa, dan bangsa. Sekali lagi pemirsa, terima kasih, dan Prof, terima kasih juga atas informasi dan penjelasannya. Tetap dan terus saksikan catatan akhir pekan TV-mu setiap pekannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.